Pagi merayap pelan, seakan enggan membuka tirai hari. Kota masih setengah bernafas, dan sebuah kedai kopi kecil di dekat kampus berdiri seperti suaka bagi jiwa-jiwa yang tersesat sebelum matahari benar-benar menguasai langit. Di dalamnya, aroma biji kopi yang baru digiling mengalir lembut, memeluk ruang dengan kehangatan yang tak berisik. Pak Damar, barista sepuh yang sudah akrab dengan kesunyian, menjalankan ritual paginya. Tangan tuanya bergerak stabil, seolah telah menghafal ritme tetes yang jatuh dari dripper, seperti seorang biarawan menghafal doa harian. Setiap bunyi gemericik air panas yang menyentuh bubuk kopi, membawa ingatan akan tahun-tahun panjang yang ia lewati. Kehilangan, kesembuhan, pasrah, dan penerimaan. Baginya menyeduh kopi bukan pekerjaan, itu adalah meditasi. Di luar, langkah seorang mahasiswa bernama Raka mendekati kedai. Ia bukan datang karena lapar atau ingin menikmati pagi, melainkan karena semalam ia tidak tidur, dan dunia telah menjadi beban yang sulit ia pikul. Wajahnya menyimpan kusut yang tidak dibentuk oleh kurangnya istirahat saja, tetapi juga oleh ketakutan-ketakutan kecil yang menempel seperti kabut dingin. Ketika ia masuk, lonceng kecil di pintu berbunyi, seolah mengumumkan kedatangan seseorang yang butuh lebih dari sekadar kafein. Tanpa menunggu, Raka mengambil tempat di dekat jendela. Dari sana ia memandang daun-daun di luar yang bergerak perlahan, seperti tangan langit yang mencoba menenangkan bumi. Ada sesuatu yang meluruh di dada Raka, meski sangat samar, seakan kedai itu memiliki cara tersendiri untuk merawat orang-orang yang patah napas. Pak Damar melirik sekilas dari balik meja. Ia mengenali jenis kelelahan yang dibawa anak muda itu. Bukan kelelahan fisik, melainkan yang menggumpal di ruang batin. Rasa gagal, tuntutan akademik, tuntutan diri sendiri, rasa takut mengecewakan, dan kekosongan yang muncul dari terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak dapat diubah. Ia pernah mengenal perasaan itu. Ia pernah hidup di dalamnya. Secangkir kopi akhirnya diletakkan di meja Raka. Tidak ada kata banyak, tidak ada nasihat yang ditumpahkan. Hanya secangkir minuman hitam yang mengepul halus, tampak sederhana, namun mengandung keheningan yang menenangkan. Raka menatap permukaan kopi itu, gelapnya seperti cermin kecil yang memantulkan kelelahan, sekaligus kekuatan yang belum ia sadari. Ia mengangkat cangkir itu perlahan. Ketika hangatnya menyentuh bibir, sesuatu di dalam dirinya mereda. Kopi itu tidak menawarkan solusi, tidak juga menjanjikan keajaiban. Tapi ia memberi jeda yang selama ini Raka abaikan demi mengejar tuntutan demi tuntutan yang bahkan tidak sempat ia pertanyakan maknanya. Di sudut lain ruangan, Pak Damar kembali pada drippernya. Namun sesekali ia memperhatikan Raka melalui pantulan kaca jendela. Ia melihat bagaimana bahu anak itu mulai turun, bagaimana tatapannya melunak, bagaimana pagi yang tadinya terasa seperti ancaman kini berubah menjadi sesuatu yang dapat dihadapi, setidaknya untuk satu hari lagi. Ada sesuatu yang hampir ritualistik pada pertemuan hening itu. Seperti dua jiwa dari generasi berbeda tengah berdiri di jembatan waktu yang sama, berbagi kesunyian yang menyembuhkan. Tanpa kata-kata, kopi itu mengajarkan Raka tentang kebijaksanaan kuno yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk modern. Bahwa manusia tidak sedang berlomba dengan dunia, hanya sedang belajar menata ulang dirinya setiap hari. Bahwa kekuatan bukan terletak pada menyelesaikan segalanya sekaligus, tetapi pada keberanian untuk berhenti sebentar dan bernapas. Pagi bergerak pelan, dan cahaya matahari menembus jendela, jatuh di meja Raka seperti tanda bahwa hari baru akhirnya terbentuk. Dalam cahaya itu, wajahnya sedikit berubah. Tidak lebih ceria, tidak lebih kuat, tetapi lebih hadir. Seperti seseorang yang baru saja mengingat kembali bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran yang jujur. Ketika ia selesai minum, ia berdiri. Gerakannya masih berat, tetapi bukan lagi berat yang membuatnya tenggelam. Ini adalah berat yang bisa ia pikul dengan lebih tulus. Ia melangkah keluar kedai, dan udara pagi menyambutnya dengan dingin yang kini terasa lebih ramah. Dari balik kaca, Pak Damar memperhatikannya pergi. Bibirnya membentuk senyum tipis, seperti seseorang yang tahu bahwa ia tidak menyelesaikan masalah siapapun, namun berhasil memberikan seseorang ruang untuk berdiri kembali. Dan bagi seorang barista tua yang telah berdamai dengan hidup, itu sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya,
Seduhan pagi bukan tentang kopi. Ia tentang manusia yang belajar merawat dirinya dalam kesunyian. Tentang jeda kecil yang mampu mengubah langkah seseorang. Tentang kehangatan yang tidak pernah meminta tepuk tangan,